Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Di video kali ini saya akan berbagi resep pai buah. Ini bikinnya mudah, pemula pasti bisa, tapi hasilnya bisa secantik dan seenak ini. Langsung saja ke proses pembuatan. Kita siapkan tepung terigu campur dengan gula halus dan margarin. Lalu kita aduk. Ini tangan saya sudah bersih ya teman-teman, jadi saya tidak memakai sarung tangan. Kalau teman-teman mau bisa menggunakan sarung tangan. Diaduk sampai berbentuk seperti butiran pasir seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tambahkan 4 sendok makan susu dingin atau air dingin ya, bisa diganti. Lalu kita aduk kembali, diuleni sampai menjadi adonan yang bisa dibentuk ya teman-teman. Nah, sampai seperti ini. Tidak perlu sampai kalis banget ya, saat tercampur aja. Lalu kita siapkan untuk loyangnya. Kita olesi dulu dengan margarin agar nanti mudah pas saat mengeluarkan painya. Ini bagian yang lekuk-lekuknya juga jangan lupa ya, dioles juga. Lalu kita siapkan alas silikon. Kita bagi dulu adonannya karena ini saya menggunakan 2 resep ya untuk 2 buah kue pai. Jadi dibagi 2, lalu kita pipihkan sampai seukuran lebih dari loyang painya ya teman-teman. Nah, lalu kita pindahkan ke loyang pai dengan cara seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita ratakan adonannya di loyangnya. Nah, seperti ini. Bagian pinggirannya juga kita ratakan. Lalu kelebihan adonan kita buang, dan kalau ada yang kosong kita tambal seperti ini agar tampilannya rapih dan cantik ya teman-teman. Kalau sudah rata, kita tusuk-tusuk dengan garpu agar nanti pas kita oven tidak menggelembung ya. Ini kulit painya, pinggirannya juga sama, cukup seperti ini. Kita oven ke dalam oven yang sudah panas ya teman-teman, pastikan sudah panas. Kita oven sampai matang, harus dibolak-balik ya kalau dengan oven tangkring. Sambil menunggu, kita siapkan untuk flaknya, flak custard. Ini saya punya 1 buah kuning telur. Kita kocok dulu seperti ini agar nanti lebih mudah bersatu ya. Lalu tambahkan susu UHT sedikit demi sedikit, jangan sampai kuning telurnya menggumpal ya, sambil dikocok seperti ini. Kalau sudah bersatu dengan susunya, kita tambahkan gula pasir, kocok kembali. Lalu kita sisakan sebagian susunya untuk melarutkan maizena ya teman-teman, agar maizenanya bisa tercampur rata, tidak menggerindil-gerindil gitu. Jadi kita larutkan dulu dalam susu yang sedikit seperti ini. Baru nanti setelah tercampur kita campurkan ke dalam susu dan adonan kuning telur yang tadi kita buat. Nah, ini jadi lebih bisa bersatu ya karena teksturnya tidak terlalu jauh. Lalu kita tambahkan vanili dan kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk ya teman-teman. Ini saya telat mengaduknya, didiamkan dulu harusnya dari awal terus diaduk ya, agar bisa lebih lembut tanpa gerindil-gerindil seperti ini. Bisa dilihat di resep pai apel ya. Yang ini dari awal saya mengaduk, jadi teksturnya itu lembut banget ya, tanpa ada gerindil seperti ini. Lalu kita tambahkan 1 sendok makan margarin, diaduk kembali sampai margarinnya meleleh dan tercampur rata dengan adonan custardnya ya. Ini sudah cukup seperti ini, dan kulit painya juga sudah matang. Kita keluarkan dari oven
dan kita pindahkan ke piring. Ini bagian bawahnya juga kita buka. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan flaknya. Ini flaknya sudah tidak terlalu panas ya teman-teman. Suhunya udah hangat gitu. Lalu kita ratakan dan siap untuk diberikan topping buah-buahan. Ini saya gunakan stroberi, lalu anggur, kita potong ujungnya saja. Untuk topping buah-buahannya bisa menyesuaikan stok yang ada di rumah teman-teman ya. Dan cara menghiasnya juga bisa sesuai kreasi sendiri atau bisa tiru yang saya gini. Ya ini, terus saya juga punya kiwi. Kita potong dan kupas dulu. Lalu kita potong-potong lebih kecil ya. Karena ini kiwinya mau dipakai untuk olahan yang lainnya ya teman-teman. Jadi saya irit-irit gunakannya. Dipotong-potong sesuai selera ya. Yang penting nantinya kita kasih toppingnya sampai secantik mungkin dan serapih mungkin ya teman-teman. Bisa disesuaikan dengan kreasi masing-masing ya. Lalu kita potong-potong juga buah stroberi. Mungkin bisa diganti dengan mangga ya, karena sekarang masih musim mangga. Disesuaikan dengan yang ada di kulkas masing-masing ya. Ini disusun saja seperti ini agar lebih cantik dan rapi. Dan ini di hasilnya. Ini agar bisa lebih awet, tahan lama ya, buah-buahannya tidak cepat keriput atau busuk gitu. Kita kasih dengan adonan agar-agar ya. Ini agar-agar yang plain. Saya kasih gula pasir dan air. Kita didihkan seperti biasanya sampai mendidih. Dan setelah mendidih, kita bisa diamkan dulu beberapa saat ya. Jangan langsung dituangkan. Ini sampai agak hangat, tidak terlalu panas ya. Baru kita tuangkan ke atas buah-buahannya agar tampilannya lebih menarik, jadi glowing ya, dan buah-buahannya tidak cepat keriput ya atau busuk. Nah, ini kan jadinya lebih bagus ya teman-teman. Ini dia hasilnya. Setelah ngeset agar-agarnya, kita bisa simpan dalam kulkas atau langsung bisa dikonsumsi ya. Ini kita potong untuk lihat lapisan dalamnya. Ini bikinnya mudah sekali ya teman-teman. Pemula juga pasti bisa. Ini anti gagal, insya Allah teman-teman boleh mencoba karena ini enak banget dan hasilnya cantik banget ya. Nah, seperti ini dalamnya, lapisan dalamnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.